Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Suhinda Lestari. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan sebuah peluang usaha kuliner yang sederhana tetapi memiliki potensi pasar yang cukup besar, yaitu kedai ayam geprek Lestari. Usaha ini berlokasi di daerah Kota Pasuruan, Jawa Timur, dengan saya sebagai owner sekaligus pengusul dari kedai ayam geprek Lestari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan latar belakang terbentuknya usaha ini. Bermula dari perkembangan bisnis kuliner di Indonesia saat ini mengalami peningkatan yang cukup pesat. Makanan tidak lagi menjadi kebutuhan pokok semata, tetapi juga menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Salah satu jenis makanan yang banyak diminati adalah makanan pedas dengan harga yang terjangkau. Ayam geprek merupakan salah satu makanan yang sangat populer saat ini karena memiliki rasa yang khas, porsi yang mengenyangkan, dan dapat dinikmati oleh berbagai kalangan. Selain itu, ayam geprek memiliki banyak variasi menu sehingga dapat terus berkembang mengikuti selera konsumen. Oleh karena itu, saya tertarik untuk mengembangkan usaha ayam geprek Lestari ini sebagai peluang usaha yang potensial. Baik, selanjutnya saya akan memperkenalkan profil usaha yang kami tawarkan, yaitu Kedai Ayam Geprek Lestari. Kedai Ayam Geprek Lestari merupakan usaha yang bergerak di bidang food and beverage dengan fokus utama pada produk ayam geprek yang praktis, terjangkau, namun tetap mengutamakan kualitas rasa dan kepuasan pelanggan. Usaha ini berlokasi di Kota Pasuruan, Jawa Timur, dengan konsep kedai yang dirancang untuk menjangkau konsumen secara langsung sekaligus mendukung layanan secara online. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan produk yang kami tawarkan di kedai ayam geprek Lestari. Seperti yang dapat dilihat pada slide, kami tidak hanya menawarkan satu jenis ayam geprek, kami menyediakan beberapa pilihan yang dirancang untuk menjangkau selera konsumen yang berbeda. Produk utama kami adalah ayam geprek level 1 sampai dengan level 5, sehingga konsumen dapat menentukan sendiri tingkat kepedasan sesuai dengan preferensi mereka. Selain itu, kami menghadirkan ayam geprek sambal matah, sambal hijau, dan ayam geprek keju sebagai pilihan varian rasa. Strategi kami adalah memberikan pilihan tanpa membuat konsep produk menjadi terlalu kompleks. Kami juga menyediakan paket geprek dengan es teh sebagai pilihan yang lebih praktis dan ekonomis. Paket seperti ini kami gunakan untuk meningkatkan nilai transaksi sekaligus memberikan persepsi harga yang lebih menarik bagi konsumen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan target pasar dari kedai ayam geprek Lestari. Dalam menjalankan bisnis, kami tidak hanya berfokus pada produk yang kami jual, tetapi juga memastikan bahwa produk tersebut memiliki pasar yang jelas. Berdasarkan karakteristik produk dan konsep usaha kami, target pasar utama kedai ayam geprek Lestari terdiri dari 4 kelompok, yaitu pelajar dan mahasiswa, pekerja kantoran, keluarga muda, serta pecinta makanan pedas dan konten kuliner. Pertama, pelajar dan mahasiswa. Kelompok ini merupakan salah satu target utama karena mereka membutuhkan makanan yang praktis, mengenyangkan, dan tetap sesuai dengan daya beli mereka. Kedua, pekerja kantoran. Kami melihat adanya peluang dari kebutuhan makan siang maupun makan setelah jam kerja. Karena itu, konsep menu yang praktis dan layanan pesan antar menjadi salah satu peluang untuk menjangkau segmen ini. Yang ketiga, keluarga muda. Segmen ini kami targetkan karena ayam geprek merupakan produk yang relatif mudah diterima oleh berbagai anggota keluarga. Pilihan menu dan tingkat kepedasan juga memungkinkan setiap konsumen memilih sesuai dengan selera masing-masing. Yang keempat, pecinta makan pedas dan konsumen yang aktif di media sosial. Segmen ini penting bagi kami karena selain menjadi konsumen, mereka berpotensi membantu memperkenalkan produk melalui konten, ulasan, maupun rekomendasi kepada orang lain.
Karena itu, strategi kami bukan hanya mengejar jumlah pelanggan sebanyak-banyaknya, tetapi membangun pelanggan yang melakukan pembelian secara berulang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan keunggulan produk kedai ayam geprek Lestari. Kami memiliki 5 keunggulan utama. Pertama, kami menggunakan bahan baku yang berkualitas dan fresh untuk menjaga kualitas produk. Yang kedua, kami menawarkan cita rasa yang khas dan konsisten, karena konsistensi rasa menjadi salah satu faktor penting untuk menciptakan kepuasan dan pembelian ulang. Yang ketiga, kami memberikan porsi yang mengenyangkan dengan harga yang terjangkau, sehingga produk kami dapat menjangkau konsumen dari berbagai kalangan. Yang keempat, kami sangat memperhatikan kebersihan dan kualitas dalam proses penyajian, karena bagi kami kualitas makanan tidak hanya dilihat dari rasa, tetapi juga dari kebersihan dan keamanan produk. Dan yang kelima, kami memberikan pilihan tingkat kepedasan, sehingga konsumen dapat menyesuaikan produk dengan selera mereka. Kelima keunggulan ini kami jadikan sebagai nilai utama kedai ayam geprek Lestari. Kualitas yang terjaga, rasa yang konsisten, harga yang bersahabat, serta pilihan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Bagi kami, keunggulan tersebut bukan hanya untuk menarik konsumen pertama kali, tetapi juga untuk membangun kepercayaan dan mendorong mereka menjadi pelanggan tetap. Dengan demikian, kami tidak hanya mengejar penjualan, tetapi juga membangun fondasi bisnis yang dapat berkembang dalam jangka panjang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan strategi pemasaran yang kami gunakan untuk memperkenalkan dan meningkatkan penjualan kedai ayam geprek Lestari. Kami menggunakan 4 pendekatan utama. Yang pertama, promosi daring. Kami memanfaatkan Instagram dan TikTok untuk memperkenalkan produk melalui konten yang menarik, seperti foto menu, video proses pembuatan, promo, dan testimoni pelanggan. Strategi ini kami gunakan untuk membangun awareness sekaligus menjangkau konsumen yang lebih luas. Yang kedua, program diskon. Kami akan memberikan penawaran khusus pada pembelian tertentu, paket hemat, atau promo pada periode tertentu. Tujuannya bukan sekedar memberikan potongan harga, tetapi meningkatkan minat pembelian dan mendorong konsumen untuk mencoba produk. Yang ketiga, kerjasama usaha. Kami membuka peluang kolaborasi dengan pelaku usaha di sekitar lokasi serta food influencer atau food vlogger. Dengan strategi ini, kami dapat memperluas jangkauan promosi melalui jaringan dan audiens yang sudah mereka miliki. Yang keempat, penjualan lapangan. Kami akan melakukan penjualan langsung di area dengan potensi konsumen yang tinggi, seperti lingkungan sekolah, kampus, maupun tempat umum. Strategi ini memungkinkan kami mendekati konsumen secara langsung, sekaligus menguji respon pasar terhadap produk. Keempat strategi ini kami jalankan secara saling melengkapi. Promosi digital membangun awareness, program diskon mendorong pembelian, kerjasama memperluas jangkauan, dan penjualan langsung membantu kami mendapatkan pelanggan secara nyata. Dengan strategi tersebut, kami tidak hanya berusaha mendapatkan pelanggan baru, tetapi juga membangun basis pelanggan yang dapat melakukan pembelian secara berulang. Bagi investor, kami melihat pemasaran bukan hanya sebagai biaya promosi, tetapi sebagai investasi untuk membangun pelanggan, meningkatkan penjualan, dan memperkuat brand kedai ayam geprek Lestari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kebutuhan modal awal dan biaya operasional kedai ayam geprek Lestari. Untuk memulai usaha ini, kami membutuhkan total modal awal sebesar Rp29 juta. Modal tersebut kami alokasikan secara terukur untuk kebutuhan yang benar-benar mendukung operasional usaha. Sebagian digunakan untuk peralatan memasak dan perlengkapan kedai, sewa tempat, kompor dan gas, renovasi sederhana, stok bahan baku awal, kemasan, serta perizinan dan administrasi. Selain kebutuhan aset dan persiapan awal, kami juga menyiapkan modal kerja atau dana cadangan sebesar Rp5,75 juta serta Rp500.000 untuk promosi dan branding. Dana cadangan ini penting untuk menjaga kelancaran operasional pada tahap awal ketika penjualan belum sepenuhnya stabil.
Sementara itu, estimasi biaya operasional setiap bulan sebesar 8.875. Komponen tersebut berasal dari HPP atau bahan baku dan kemasan sebesar 4.875. Kemudian biaya tenaga kerja sebesar 2,5 juta, serta listrik dan air, gas, promosi, kebersihan, dan kebutuhan operasional lainnya. Kami menyusun anggaran ini bukan hanya untuk memulai usaha, tetapi juga memastikan bisnis memiliki cukup modal untuk berjalan secara konsisten. Dengan struktur biaya yang sudah kami petakan sejak awal, kami dapat lebih mudah mengontrol pengeluaran, menentukan target penjualan, dan mengevaluasi efisiensi usaha. Jadi, investasi sebesar 29 juta ini bukan sekedar modal untuk membuka kedai, tetapi merupakan modal untuk membangun fondasi operasional dan brand kedai ayam geprek lestari agar dapat berjalan dan berkembang secara berkelanjutan. Dengan dasar perhitungan modal dan biaya operasional ini, selanjutnya kami akan menunjukkan bagaimana kebutuhan tersebut diterjemahkan menjadi target penjualan dan proyeksi keuntungan. Jadi kita dapat melihat bukan hanya berapa modal yang dibutuhkan, tetapi juga potensi hasil dari modal tersebut. Baik, selanjutnya kita masuk pada bagian proyeksi keuntungan kedai ayam geprek lestari. Berdasarkan perhitungan yang telah kami susun, harga jual rata-rata produk kami adalah 15.000 per porsi, dengan target penjualan sekitar 30 porsi per hari. Dari target tersebut, kami memproyeksikan pendapatan atau omset sekitar 11,7 juta per bulan, dengan estimasi laba bersih sebesar 2,27 juta per bulan dan margin bersih sekitar 19,4%. Kami juga telah menghitung break-even point atau BEP, yaitu titik di mana pendapatan usaha mampu menutup seluruh biaya operasional. Berdasarkan perhitungan kami, usaha ini ditargetkan mencapai BEP pada sekitar 21 porsi per hari. Artinya penjualan di atas titik tersebut memiliki peluang untuk menghasilkan keuntungan, tentunya dengan asumsi biaya dan harga tetap sesuai dengan perencanaan. Dari sisi investasi, kami memperkirakan ROI sekitar 7,83% dengan estimasi waktu pengembalian modal sekitar 13 bulan. Namun angka-angka ini merupakan proyeksi berdasarkan asumsi penjualan, bukan jaminan keuntungan. Karena itu, kami akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap penjualan, biaya bahan baku, biaya operasional, dan respon pasar. Bagi kami yang penting bukan hanya seberapa besar keuntungan yang dapat diperoleh, tetapi bagaimana modal yang diberikan dapat dikelola secara efektif dan menghasilkan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Dengan strategi pemasaran yang telah kami siapkan, peluang peningkatan pelanggan, serta pengembangan layanan dan menu, kami melihat masih terdapat ruang untuk meningkatkan penjualan dan mempercepat pengembalian modal. Jadi kedai ayam geprek lestari kami tawarkan bukan hanya sebagai sebuah ide usaha, tetapi sebagai peluang bisnis yang telah kami susun dari sisi produk, pasar, modal, biaya, hingga proyeksi pengembaliannya. Pada slide sebelumnya, kami juga menyadari bahwa setiap peluang bisnis selalu memiliki tantangan. Oleh karena itu, kami telah melakukan analisis SWOT untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mungkin dihadapi oleh kedai ayam geprek lestari. Berikut adalah analisis SWOT untuk melihat posisi kedai ayam geprek lestari secara lebih objektif, baik dari sisi internal maupun kondisi pasar. Dari sisi strength atau kekuatan, kami memiliki beberapa keunggulan, yaitu harga yang terjangkau sekitar 15.000 produk yang familiar dan mudah diterima, HPP yang relatif terkendali, serta fleksibilitas penjualan secara offline maupun online. Selain itu, menu juga mudah dikembangkan mengikuti selera konsumen. Namun kami juga menyadari adanya beberapa weakness atau kelemahan. Sebagai brand baru, kami masih perlu membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Selain itu, modal dan kapasitas usaha masih terbatas, sehingga kami harus menjaga target penjualan
dan melakukan promosi secara konsisten. Dari sisi opportunity atau peluang, pasar makanan praktis masih cukup luas. Kami melihat peluang dari layanan food delivery, target pasar yang beragam, paket hemat, serta pemasaran digital yang memungkinkan kami menjangkau konsumen dengan biaya yang lebih efisien. Sementara itu, kami juga memperhitungkan beberapa threat atau ancaman seperti tingginya persaingan kuliner, fluktuasi harga bahan baku, perang harga, biaya platform delivery, serta perubahan selera konsumen. Namun, kami tidak melihat kelemahan dan ancaman tersebut sebagai alasan untuk menghindari bisnis ini. Justru hal tersebut menjadi dasar bagi kami untuk menyusun strategi yang lebih terukur. Kami akan memanfaatkan kekuatan produk dan harga untuk menangkap peluang pasar. Sementara kelemahan akan kami atasi melalui promosi yang konsisten, pengendalian biaya, peningkatan kualitas pelayanan, dan pembangunan loyalitas pelanggan. Jadi kami tidak hanya melihat potensi keuntungan, tetapi juga memahami risiko yang mungkin terjadi dan bagaimana cara mengelolanya. Bagi kami, bisnis yang menarik untuk diinvestasikan bukan bisnis yang tanpa risiko, tetapi bisnis yang memiliki potensi dan mampu mengelola risikonya dengan baik. Dan itulah yang berusaha kami bangun melalui kedai ayam geprek Lestari. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis SWOT sebelumnya, kami menyusun strategi aksi yang menjadi langkah konkret untuk mengembangkan kedai ayam geprek Lestari. Pertama, dari strategi SO, kami akan memaksimalkan kekuatan berupa harga yang terjangkau dan produk yang familiar dengan mengoptimalkan penjualan, baik secara offline maupun digital. Dengan begitu, kami dapat menjangkau konsumen secara langsung sekaligus memperluas pasar melalui media online. Kedua, strategi WO. Karena kami masih merupakan brand yang baru, fokus kami adalah membangun awareness dan kepercayaan konsumen melalui media sosial, promo pembukaan, serta paket hemat yang menarik. Ketiga, strategi ST, yaitu mempertahankan kualitas produk, porsi, kebersihan, dan harga agar tetap kompetitif di tengah persaingan kuliner yang cukup tinggi. Dan yang terakhir adalah strategi WT, yaitu melakukan pengendalian terhadap HPP, stok bahan baku, food waste, dan biaya operasional. Tujuannya adalah menjaga efisiensi sekaligus mempertahankan margin keuntungan. Jadi strategi kami tidak hanya berfokus pada bagaimana meningkatkan penjualan, tetapi juga bagaimana menjaga biaya, kualitas, dan kepuasan pelanggan secara bersamaan. Dengan strategi tersebut, kami berharap kedai ayam geprek Lestari dapat tumbuh secara bertahap, memiliki pelanggan yang loyal, dan mampu menghadapi persaingan dalam jangka panjang. Bagi kami, pertumbuhan bisnis bukan hanya tentang menjual lebih banyak, tetapi tentang menjual dengan cara yang efisien dan tetap menghasilkan keuntungan. Itulah prinsip yang kami gunakan dalam menyusun strategi aksi kedai ayam geprek Lestari. Baik, demikian pemaparan proposal bisnis kedai ayam geprek Lestari. Sebagai penutup, kedai ayam geprek Lestari kami hadir bukan hanya sebagai usaha kuliner, tetapi sebagai peluang bisnis yang memiliki pasar, strategi, dan potensi untuk berkembang. Kami percaya bahwa dengan kerjasama dan dukungan yang tepat, bisnis ini dapat tumbuh menjadi brand kuliner yang lebih besar dan memberikan nilai bagi seluruh pihak. Kami mengundang Bapak atau Ibu untuk menjadi bagian dari perjalanan tersebut. Mari bersama-sama mengubah peluang menjadi bisnis yang nyata, berkembang, dan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.